Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung, dan selamat berjumpa kembali di channel Rusky Wikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi dan mengupas tuntas tentang ilmu seputar ternak entok. Kita lanjut ke pembahasan kali ini. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, jadi sebagaimana tema, kali ini kita akan membahas mengenai cara-cara yang salah atau cara-cara yang merugikan ya di dalam beternak entok. Jadi untuk teman-teman dan sahabat semua ketahui bahwa dari banyaknya peternak belum tentu antara peternak A dan peternak B memiliki langkah yang sama. Ini yang kemudian menjadikan atau memicu terjadinya kerugian di dalam beternak entok ya. Karena seringkali saya mendengar dan membaca salah satu komentar dari teman-teman bahwa peternakan entok yang mereka kelola itu hanya merugikan dan merugikan. Nah, kemudian setelah saya tanya, setelah saya interogasi ya, bahwa ternyata mereka menggunakan atau melakukan cara-cara yang salah. Nah, adapun cara-cara yang salah yang seharusnya tidak kita lakukan di dalam beternak entok yang hanya akan merugikan untuk kita, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yang tidak harus kita tiru, yang tidak harus kita ikuti, yaitu tentang penggunaan pakan. Mau tidak mau, percaya tidak percaya, ketika kita selalu menggunakan pakan-pakan yang murni dari pabrikan, dari nol sampai kepada panen, maka apa yang akan terjadi teman-teman ya? Yang seharusnya kita mendapatkan keuntungan sesuai dengan apa yang kita harapkan, ternyata setelah kita kalkulasi ya, kita rugi ketika kita hanya menggunakan pakan-pakan murni dari pabrikan. Kenapa saya tegaskan seperti ini? Karena saya sendiri pernah menjalani dan pernah mengalaminya, dan hasilnya minus. Nah, ini sebagai referensi untuk teman-teman dan sahabat semua yang memang mau beternak entok. Jadi ketika teman-teman mengharapkan hasil atau keuntungan dari usaha ternak entok yang teman-teman kelola ya, maka jangan lakukan cara-cara ini ya. Jadi cara penggunaan pakan ini untuk merawat entok dari nol sampai ke panen, tentu saja kita tidak boleh mengandalkan pakan-pakan yang sifatnya murni atau yang asli dari pabrikan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harga pakan pabrikan itu melambung tinggi, nanti tidak akan sesuai dengan harga jual entok ketika kita panen. Dan saya pastikan ketika kita kalkulasi antara yang masuk dan yang keluar, itu pasti banyak yang keluar. Artinya minus. Ya teman-teman. Nah, ini dari segi pakan. Untuk itu saya sarankan untuk teman-teman yang memang saat ini sedang menjalankan usaha ternak entok, meskipun dari partai kecil maupun partai besar ya, sebaiknya teman-teman dan sahabat semua topang pakan entok ini dengan pakan-pakan alternatif. Kalau bisa cari yang semurah mungkin, dan kalau perlu gratis ya, seperti yang saya lakukan ya teman-teman. Nah, jadi tanpa ditopang dengan pakan-pakan alternatif alias menggunakan pakan-pakan murni, sekali lagi bolak-balik saya bilang ya, bolak-balik saya jelaskan, kita hanya akan menanggung kerugian teman-teman. Tidak sesuai antara yang keluar dengan yang masuk, antara yang sudah kita keluarkan ya dengan hasil yang nanti akan kita terima. Jadi faktor pakan itu jelas ya, saya nomor satukan. Kemudian yang kedua, mengenai cara-cara yang merugikan di dalam usaha peternak entok. Cara-cara yang tidak perlu untuk kita contoh, karena kalau kita contoh hanya akan merugikan kita, yaitu tentang perawatan. Perawatan entok ya, yang tidak perlu dicontoh adalah perawatan yang suka hati, yang asal-asalan, yang tidak sesuai dengan prosedur ya, yang tidak disiplin. Banyak sekali dari peternak-peternak pemula yang hanya mempunyai semangat anget-anget tai ayam, jadi mereka tidak konsisten. Cara merawat entoknya itu tidak konsisten. Terkadang kalau semangatnya masih menggebu-gebu, maka mereka akan senantiasa merawat entok-entoknya dengan sepenuh hati ya, semangat 45. Bahkan kandang sendiri sampai sebersih mungkin kita bikin ya. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka hanya mempunyai semangat anget-anget tai ayam ya, seminggu 2 minggu, kemudian mencapai 1 bulan masih oke, dan kemudian menjelang 2 bulan sudah mulai melempem. Jadi cara merawat entok itu asal-asalan. Mereka tidak disiplin dan tidak konsisten ya, hanya mengandalkan ketika semangat itu datang. Nah, sementara entok setiap hari harus memerlukan perawatan yang maksimal demi mendapatkan hasil yang maksimal juga. Nah, salah satu contohnya teman-teman ya, ini adalah perawatan yang termasuk bagus untuk kita tiru ya teman-teman dan sahabat semua. Dengan melihat entok-entok seperti ini ya,
semangat untuk makan, artinya mereka tetap terawat dengan bagus, ya. Bahkan ciri-ciri entok yang terawat dengan baik, yang bisa menghasilkan entok sehat, yaitu kita bisa lihat dari cara makan mereka. Kalau kita saksikan ya di depan layar kaca kita ini, ya, entok-entok ini semangat sekali untuk makan, maka ini boleh dikategorikan dengan entok sehat. Nah, ini termasuk perawatan-perawatan yang bisa kita contoh. Tetapi ada juga perawatan-perawatan yang tidak harus kita contoh. Itu tentang penyediaan air minum untuk entok. Jadi air minum ini sebaiknya 1 hari sekali itu diganti. Jadi sekali ganti air itu berfungsi untuk 1 hari saja. Jadi untuk besoknya harus menggunakan air yang baru. Jadi selalu kita ganti setiap harinya ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali terkadang teman-teman dan sahabat semua, terutama pemula ya, yang mempunyai semangat-semangat tai ayam. Kadang 1 hari bisa diganti 2 kali ketika masih semangat. Meskipun sebetulnya 1 hari itu sekali saja diganti masih bisa. Tetapi karena mereka masih punya semangat tai ayam, yang seharusnya 1 kali diganti dalam 1 hari, dalam 1 hari ini diganti sampai 2 kali. Tetapi setelah itu ya, bahkan ada yang 3 hari baru diganti ya. Nah, ini banyak sekali saya jumpai teman-teman, sehingga air minum entoknya itu sangat kumuh dan berbau. Perlu teman-teman dan sahabat semua ketahui bahwa ternyata ya, air yang kita sediakan di sini selain untuk minum entok itu, yang kedua juga untuk entok melepehkan ya ampas-ampas yang mereka telan. Misalnya ada dedak, makanya jangan heran kalau entok ini ketika minum dia kemudian mengeluarkan juga ampas-ampas dari apa yang mereka makan. Dedak misalnya, ketika kita rutin memberikan dedak, maka air minum yang kita sediakan ini pasti sudah berbau nggak sedap. Karena selain mereka minum, mereka juga akan mengeluarkan ampas-ampas yang mereka makan ya. Makanya jangan heran ketika kita mengganti air minum entok, ternyata masih banyak sekali ampas-ampas yang tertinggal. Karena seperti ini kelakuan entok ini ya teman-teman dan sahabat semua. Jadi kalau tidak percaya, ini boleh dicek. Jadi kalau sudah 1 hari nanti, ini paling tidak sudah 1/4 ya, 1/4 ampasnya yang ditinggalkan di tempat air minum ini, itulah entok. Maka kita harus ganti secara rutin ya. Kita ganti secara rutin tempat air minumnya, dan kemudian perawatan-perawatan yang selanjutnya yang tidak pantas untuk kita tiru, perawatan yang salah, yaitu tentang pemberian pakan. Jadi kalau pakan entok ini sampai telat teman-teman dan sahabat semua, tentu saja nanti akan berakibat fatal ya. Apalagi kalau sistem pembibitan ini. Kalau sistem pembibitan ini ketika telat saja kita ngasih makan, maka akan bermasalah dengan produksi telurnya ya. Kira-kira begitu. Pokoknya banyak yang membuat entok itu tidak mau bertelur, banyak sekali faktornya. Salah satunya adalah dari perawatan, pemberian pakan yang tidak disiplin. Itu juga membuat entok ini malas untuk bertelur, tidak mau memproduksi telur kembali. Nah, jadi perawatan-perawatan yang sifatnya tidak perlu untuk dicontoh ya sudah saya jabarkan, termasuk ya yang tidak perlu dicontoh adalah penggantian air minum secara asal-asalan ya. Jadi 3 hari baru diganti. Ini juga salah ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulan daripada video ini teman-teman dan sahabat semua, ada 3 langkah yang tidak perlu untuk kita tiru, tidak perlu untuk kita contoh di dalam melakukan usaha ternak entok. Yang pertama adalah pemberian pakan yang royal dari pabrikan dan tidak ditopang dengan pakan-pakan alternatif, maka itu juga akan menjebloskan kita ya ke jurang kerugian. Dan kemudian yang kedua, perawatan yang tidak perlu untuk kita contoh adalah mengenai perawatan-perawatan yang sifatnya wajib ya, wajib hukumnya setiap harinya, yaitu termasuk pemberian air bersih ya, yang setiap hari harus kita ganti. Dan kemudian tentang kedisiplinan. Jadi cara-cara yang salah itu kita tidak disiplin di dalam pemberian pakan, itu akan merugikan kita, karena untuk pembibitan ini nanti akan bermasalah di dalam indukan entok itu memproduksi telurnya. Jadi kesimpulannya, mari disiplin untuk kita beternak. Jadi karena disiplin ini sangat diperlukan di dalam melakukan usaha ternak entok agar kita bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akhirnya saya harus menutup dulu video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rusky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.